Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di kelas yang baru, yaitu kelas 8. Nah, sebelumnya kalian berada di kelas 7, otomatis kan naik satu jenjang. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang sedang melanda di negeri ini. Hari ini Ustadz mau memperkenalkan, yaitu Ustadz memberikan pelajaran tentang mata pelajaran seni budaya, tentang seni rupa. Seni rupa, yaitu dengan judul menggambar model. Yang tahu, sebelum masuk ke materi ini, saya masih pengen menyampaikan model itu sangat banyak, termasuk dari segi menggambar, dari segi orang atau objek, itu bisa disebut dengan model. Nah, itulah sebelum ke pengertiannya, ini di sini kita menggunakan buku seni budaya dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini salah satu bukunya untuk kelas 8 ya. Ini ada di Google juga ada ini bukunya ya. Tapi Ustaz ambil ini bukunya. Ntar tunggu bukunya terbit dari sekolahan ya. Ini salah satu foto-foto yang disebut dengan model. Di sini ada 6 foto, yaitu di sini ada orang, kakek-kakek berupa manusia ya, bukan binatang. Terus nomor 2 itu ada bunga. Nomor 3 ini ada ibu-ibu. Nomor 4 itu ada ayam. Nomor 5 di sini ada orang juga, perempuan, yaitu sedang menggunakan pakaian adat ya, adat. Terus yang nomor 6-nya di situ ada bapak-bapak sedang memandang. Nah, ini termasuk dari objek model. Nah, model berupa benda hidup dan benda mati lah ini. Terus model itu merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa saat menggambar. Model itu diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasilnya yang dicapai sesuai dengan objek gambar. Nah, itu semua objek, baik benda mati ataupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai model. Nah, ini tadi ada benda mati, ada benda hidup. Nah, yang benda hidup ini berupa manusia dan binatang. Benda matinya di sini ada bunga. Nah, ini benda mati lah. Bunga mati lah. Ini bunga di dalam pot, cuman bunga kertas lah. Gitu. Terus kita masuk ke bagian konsep menggambar model. Konsep menggambar model. Menggambar model itu merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model. Nah, berarti kalau misalkan pengen menggambar model, itu harus ada objeknya yang diamati. Yang pertama, kalian menentukan objek itu yang paling utama. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan-kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, serta irama yang baik, sehingga
sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Nah, itu. Kita akan mempelajari gambar model dengan objek alam, benda yang bisa disebut dengan gambar bentuk. Bentuk yang pertama itu misalkan kalian bisa ambil contoh bentuk pola bulat tapi harus ada objeknya. Objeknya apa? Misalkan bola misalkan lah. Bola itu kan berbentuk bulat lah. Nah, itu salah satu bentuk dari bola. Terus objek gambar alam benda memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda. Nah, berarti sesuatu yang objek model itu bentuknya berbeda-beda. Bukan semuanya berbentuk bulat, lingkaran, persegi panjang, ada yang kotak-kotak. Nah, itu kan semuanya berbeda-beda lah bentuknya. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda antara lain seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Nah, itu salah satu bentuk objek gambar strukturnya ya. Terus struktur bidang gambar model alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut. Nah, itu dari struktur bidang gambar lah strukturnya. Terus struktur bentuk dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar matahari. Nah, misalkan kalian meletakkan satu buah handphone berdiri di sini matahari, otomatis pantulannya itu ke sini. Nah, terus pantulan cahayanya itu ada di belakang berbentuk sama persis kayak handphone. Nah, sebaliknya kalau kalian meletakkan handphonenya seperti ini, pantulannya cahaya mataharinya di sini, ada nggak itu cahayanya? Ada, cuman di sini sedikit. Apakah dia ujungnya aja yang kelihatan? Nah, itu salah satu yang berbedanya. Model alam benda yang terkena sinar matahari menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda lah. Tuh. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan membiarkan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Nah, itu misalkan kalian melihat benda-benda yang ada di alam, itu kalian letakkan, kalau misalkan ada cahaya, pantulan cahayanya itu bentuknya 3 dimensi. Nah, itulah contoh gambar 3 dimensi. Ustadz harap kalian sudah tahu ya. Gambar 3 dimensi itu memiliki ruang yang ada bayang-bayangannya atau disebut dengan istilah arsir. Teknik arsir itu teknik yang menggunakan pensil dengan garis per garis. Nah, itulah sehingga menimbulkan bayangan yang ada di belakangnya lah itu. Kalau 2 dimensi itu tidak sama sekali ada bayangan, cuman berbentuk sketsa atau diberi dengan warna. Itu perbedaannya 2 dimensi dan 3 dimensi itu. Terus ini ada salah satu contohnya. Contoh gambar model berupa 3 dimensi ini ya. Nih, di sini ada telur, otomatis kan ada bayang-bayangannya ini. Nah, di sini ada kubus, ada bayang-bayang juga. Nah, ini salah satunya gambar model yang 3 dimensi ya gitu. Terus kita lanjut. Di sini menggambar model atau alam benda menuntut ketepatan bentuk dan karakter. Nah, bentuk dan karakternya itu apa? Misalkan ini model alam. Nah, model alam karakternya kalian ambil misalkan buah-buahan. Nah, itu model alam benda lah. Model gambar sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan mata kita. Model diletakkan tidak terlalu jauh dari pandangan agar. Nah, agarnya apa?
kita bisa mengamati detail dari setiap objek yang digambar. Nah, jadi itu menggambar model itu harus kurang lebih paling jauh itu 5 meter. Itu kejauhan lah, paling kada itu 1 meter lah, sehingga orang yang melihat gambar tersebut tahu ciri letaknya itu apa aja gitu. Nah, model yang misalkan di dalam suatu piring mangkok itu di dalam sini ada buah-buahan. Kalau misalkan kita meletakkannya sangat jauh, gambarnya itu halus kecil, otomatis yang melihat itu tidak tertarik gambar apa ini. Nah, itu otomatis kan kita ngandaknya itu dekat. Nah, otomatis sini isinya terlihat oleh si penikmat. Nah, itu dalam menggambar dapat menggunakan bidang gambar berupa kertas atau kanvas. Nah, itu alat kertas untuk menggambarnya. Terus alat bahan yang digunakan adalah pensil, karkwal atau arang, pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Nah, itu bisa alat-alat untuk menggambar model lah. Itu kalian semalam sudah pernah belajar menggambar baju loh. Nah, itu baju yang beri cat warna itu ada sebagian sudah yang bisa menggambar. Nah, itu bisa dituangkan lagi ke menggambar modelnya lah. Itu gambar model ini bisa diberi warna dan bisa tidak diberi warna lah. Salah satunya misalkan contohnya yang tidak diberi warna itu digantinya menggunakan teknik arsir lah, teknik arsir. Nah, itu kalau diberi warna itu bisa juga. Nih contohnya salah satunya gini. Nah, ini gambar mangkok, di dalamnya ada buah apel. Ini salah satu gambar yang diberi warna lah, model yang diberi warna. Ini salah satu gambar yang model tidak diberi warna lah ini, tapi dia menggunakan teknik arsir. Itu. Terus di sini ada sedikit prinsip menggambar model, yaitu yang pertama komposisi. Nah, yang kedua di dalam komposisi itu ada komposisi simetris, komposisi asimetris. Nah, kita akan belajar mengenai dua itu dulu ya. Yang pertama, proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik. Pengamatan ini sangat penting. Nah, sangat pentingnya apa? Supaya menggambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan yang hakiki. Nah, itulah keindahan yang hakiki, bukan dandi hakiki lah itu. Terus beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, dan keseimbangan. Nah, komposisi, proporsi, dan keseimbangan. Apakah komposisi itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Tolong disimak lah. Nanti ada tugas sedikit meresum inilah. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Nah, itu komposisi. Komposisi juga dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Nah, itu salah satu komposisinya. Yang tadi ada objek bagian kanan, kiri, belakang, dan depan. Nah, itu salah satu komposisinya lah. Tuh. Terus yang kedua, simetris. Nah, apakah itu simetris? Oh, ini bagian yang ini tadi lah, bagian A dari komposisi lah, komposisi. Di bawahnya lagi itu ada simetris. Simetris, benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Nah, ini ada contohnya. Ini ada benda, misalkan kita ambil objek panggung aja lah, panggung. Ini
ada lingkaran kotak. Ini ada benda 1, 2, 3, 4. Ini sisi-sisi di bagian panggung lah. Nah ini sisi-sisi ini harus memenuhi dari keempat ini, 1, 2, 3, 4. Nah ini bisa disebut dengan komposisi simetris lah. Kalaunya tidak ada satu aja, itu bukan simetris lah. Kalaunya ini kena ada lagi yang di bawahnya, penjelasannya lah ini. Nah, jadi harus memenuhi ke semua sisi dari panggung, letak panggung ini ya. Itu disebut simetris. Nomor 2, kalaunya komposisi asimetris, itu pada posisi asimetris benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam komposisi maupun ukurannya. Namun demikian dalam komposisi simetris masih tetap memperhatikan proporsi. Nah, proporsi lah keseimbangan dan kesatuan antara objek gambar lainnya. Ini salah satu contohnya. Nah, ini mereka ada 4 juga di sini, ada 4 juga. Cuman letakannya ini tidak beraturan lah, tidak beraturan. Di sini ada ganal, di sini ada bulat kepanjang-panjangan. Nah, itulah. Sini ada bulat, sini kecil lagi lah. Nah, ini komposisi asimetris lah, itu diingat-ingat ya. Terus komposisi sentral. Nah, komposisi sentral itu apa? Nah, di sini penjelasannya, pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah. Nah, terletaknya di tengah-tengah. Objek gambarnya itu terletaknya di tengah-tengah. Terus penetapan model diatur sesuai dengan proporsi dan bentuk model, diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan dan antar benda. Nah, ini hampir mirip contohnya dengan yang komposisi simetris tadi, cuman bedanya ini objeknya itu terletak di tengah-tengah lah, di tengah-tengah. Kalau tadi simetris itu objeknya semua titik lah, semua titik ini. Kalau ini itu objeknya terletak di tengah-tengah. Jadi orang yang melihat itu fokusnya ke tengah. Nah, itulah ke tengah. Kalau ini tadi full semuanya, ada gambar. Sini ada gambar lah. Tidak ada objek yang mencolok lah itu. Nah, itu perbedaannya. Terus yang B dari komposisi A tadi lah. Yang A komposisi, yang B-nya proporsi. Nah, apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan ideal harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model antara gambar yang dapat diamati. Nah, ini salah satunya proporsi lah. Benda ini harus memiliki objek. Objeknya sini apa? Sini ada alat untuk menyimpan air. Sini ada buah-buahan, cangkir. Nah, ini salah satunya contohnya. Terus keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, seimbang tahu aja loh keseimbangan. Nah, seimbang itu antara yang A sama yang B itu beratnya sama, tidak ada bedanya. Itulah. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang menggambar. Nah, biasanya orang yang ingin menggambar itu ada meletakkan garis lurus atau titik-titik. Dia ini anggap kertas yang segi 4 ini. Nah, dia menggarisi ini, cuman ini kena bisa dihapus ya, Nah, objek tengah di mana? Di sini letaknya. Nah, objek tengah ini dia isi dengan apa? Nah, misalkan bisa mengambil di tengah objeknya, bisa mengambil di samping sini objeknya. Nah, itu tidak masalah. Tapi harus seimbang. Jangan di sini aja lah, nanti timpang. Kalau di sini ngambil, di sini harus ada apa kita isi lah gambarnya itu. Satu lagi yang terakhir, kesatuan. Nah, kesatuan adalah
keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Nah, itulah kesatuannya. Sampai di sini saja Ustadz jelaskan. Nanti tugasnya ini meresum apa tadi kata-kata Ustadz tadi ya lah, itu diresum, dicatat di buku, terus tugasnya dipoto dan dikirim ke GCR lah itu. Ya sudah, Ustadz selamat bertemu lagi minggu depan dengan materi yang lain lagi. Belajar di pandemi inilah, semangat terus. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.